Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur pagi ini kita dipertemukan dalam ruang saat teduh dari Gereja Toraja Jemaat Bogor dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu tanggal 20 September 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kepadamu pagi ini kami datang tunduk mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Terima kasih Tuhan atas hari baru ini. Kami boleh bangun dari tidur kami. Tuhan, kami akan kembali melakukan rutinitas kami setiap hari. Namun kami sadar bahwa kami manusia terbatas. Tuhan, tuntun kami lewat firman-Mu saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat dan roh daripada-Mu untuk memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 21 ayat 41 sampai 44, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Bapak Ibu, tema bacaan kita pada hari ini yaitu Ia memberi semua yang dimilikinya. Ia memberi semua yang dimilikinya, dalam bahasa Toraja, na sorong tumintuna diona kalena. Orang kaya datang dengan jumlah uang yang banyak. Bisa jadi dihiasi berbagai ekspresi, kebanggaan sambil sesekali melihat kerumunan orang, dengan harapan ada orang yang memerhatikannya dengan berdecak kagum dengan jumlah uang yang dia masukkan. Berbeda dengan janda miskin yang berjalan sambil menggenggam erat 2 uang tembaga, uang receh terkecil. Bisa jadi dia juga mengawasi sekitarnya. Apakah ada orang yang sedang memelotitinya yang hanya memberi persembahan sangat sedikit? Ya, ada sepasang mata yang tak berkedip mengamati perilaku memberi persembahan itu. Mata Kristus, sang sumber berkat, kebaikan dan kehidupan yang kepadanya persembahkan diberikan. Maka Kristus menangkap kefasikan orang kaya dalam memberi persembahan, sebab mereka hanya memberi dari kelimpahannya. Sembari mata Kristus berbinar-binar menatap persembahan janda miskin yang memberi semua yang dimilikinya. Kita sering berdiskusi, bahkan mungkin berdebat mana yang disebut persembahan terbaik. Berapa persen dari penghasilan kita? Apakah jumlah menentukan kualitas persembahan? Hati-hati, jangan sampai kita justru terjebak kefasikan. Karena itu, kita sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak kefasikan
sebab menganggap pemberian persembahan sebagai pertunjukan di panggung kita sendiri. Kristus ternyata menghendaki kita memberi semua yang kita miliki. Memberi semuanya berarti menggunakan semua berkat-Nya untuk kemuliaan-Nya. Kita menetapkan bagian yang khusus untuk mengisi pundi pelayanan. Kita menggunakan harta untuk membangun hidup keluarga dengan benar dan menolong sesama. Karena itu, jangan ada sepeser pun kita peruntukkan pembiayaan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik ini. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan selalu menguatkan kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan atau diajar oleh Kristus memanfaatkan harta yang kami punya untuk membangun hidup keluarga dengan benar dan menolong sesama. Tuhan, ajar kami untuk memberikan apa yang kami miliki, karena semuanya adalah milik Tuhan yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu membawa pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami yang akhir-akhir ini sering terjadi demo. Tuhan, kiranya beri hikmat kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan berkati, jaga dan lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Bimbinglah keluarga kami Tuhan untuk tetap semangat dan saling mengasihi satu sama lain. Tuhan berkati di dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami boleh bekerja dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami. Kami bawa ke dalam tangan penyertaan-Mu. Jaga dan lindungi mereka, baik secara fisik maupun rohani. Bimbinglah setiap langkah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa yang jauh dari keluarga, yang sedang menuntut ilmu. Tuhan beri hikmat dan kepintaran kepada mereka, sehingga kelak mereka boleh berhasil dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa jika ada saudara-saudara kami, keluarga, atau orang-orang terdekat di sekitar kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya memberikan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan talentanya, sehingga mereka dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan senantiasa jaga dan lindungi. Beri kesehatan yang cukup, sehingga mereka menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan berkati tangan-tangan yang merawat, berkati obat-obat yang diminum, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan atas kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak pergumulan yang ingin kami sampaikan, namun kami yakin dan percaya Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh rencana kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.